hati kotor, hati tidak beramal hati dipenuhi dosa. Itulah kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Kita berjumpa kembali dengan nikmat, hidayah dan kasih sayang Allah dalam renungan motivasi tentang amal-amal hati. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan secara singkat salah satu amal hati yang menjadi syarat diterimanya semua amal kita, yaitu niat ikhlas. Yang kita akan renungkan pada kesempatan ini adalah bagaimana caranya berniat ikhlas. Bagaimana cara menghadirkan di hati kita niat ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakan, Allah lah yang aku sembah. Allah lah yang aku ibadahi. Dengan mentauhidkannya. Dengan mengikhlaskan semua pengamalan agamaku baginya. Ayat mulia ini memerintahkan kita untuk mengucapkan pernyataan mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan semua pengamalan ajaran agama Islam untuk Allah. Pernyataan ini tidak cukup kalau hanya di lisan kita. Bahkan mesti diawali dengan pernyataan di dalam hati. Kemudian dinyatakan dengan lisan kita. Oleh karena itu, kita mesti mengulang-ulangi di hati kita. Kita mesti mengucapkan pernyataan yang kuat di hati kita bahwa saya mentauhidkan Allah. Saya benar-benar mentauhidkan Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Tidak mau melakukan kemusyrikan. Diulang-ulang dalam hati. Kita mengulang-ulang dalam hati bahwa saya ikhlas dalam mengamalkan semua ajaran agama Islam semata karena Allah. Tidak ada tendensi lain, tidak ada harapan lain kecuali ridha Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, surga Allah. Semua itu kita ulang-ulang di hati kita untuk mengamalkan ayat mulia ini. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Sungguh Allah tidak melihat, tidak menilai pada bentuk tubuhmu. Wa amwalikum. Allah juga tidak menilai, tidak melihat hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat, Allah menilai hatimu dan amalmu. Maksudnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah tidak melihat, tidak menilai pada bentuk tubuhmu. Artinya, ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan pada bentuk tubuh. Mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, mau tampan, cantik atau sebaliknya, mau berwarna kulit apa, bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah. Begitu juga harta. Bukan harta menjadi ukuran kemuliaan, ukuran keselamatan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Orang kaya tidak bisa dikatakan lebih mulia dari orang miskin. Begitu juga sebaliknya dengan melihat hartanya semata. Lalu apa yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah kondisi hati. Kalau hati kita beriman, hati kita selalu suci, sehat, itulah kemuliaan yang sebenarnya di sisi Allah. Sebaliknya kalau hati rusak, hati kotor, hati tidak beramal hati dipenuhi dosa, itulah kehinaan yang hakiki dalam pandangan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'malikum, amal. Amal yang menjadi penilaian Allah tentang mulia hinanya seseorang di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau amal baik, itulah kemuliaan siapapun yang melakukannya. Kalau amal buruk, itulah kehinaan siapapun yang melakukannya. Pemirsa yang budiman, a'azzakumullah. Hadis mulia ini mendidik kita untuk memprioritaskan perhatian pada hati dan amal, melebihi perhatian kita pada fisik. Penting memperhatikan kebersihan fisik, kesehatan fisik. Akan tetapi lebih penting memperhatikan kesucian, kesehatan, kekuatan hati dan amal. Beramal yang baik sesuai petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mesti diprioritaskan. Kemudian untuk memperhatikan hati dan amal, itu mesti diawali dengan melakukan amal-amal hati. Kita tidak akan bisa mensucikan hati kita. Kita tidak akan bisa menguatkan hati kita. Kita tidak akan bisa meningkatkan amal-amal kita secara efektif kalau kita tidak beramal hati. Oleh karena itu, amal hati mesti dibiasakan setiap saat. Salah satunya adalah
Selalu mengulang-ulangi niat ikhlas. Berbicara dalam hati mengungkapkan kata-kata ikhlas. Contoh, saya beramal ikhlas karena Allah. Saya beramal untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah. Semua kebaikan dari Allah, syurga Allah. Dan kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Yang menunjukkan bahwa kita mengucapkan dalam hati bahwa kita ikhlas. Inilah cara berniat ikhlas yang harus selalu memenuhi jiwa kita setiap saat. Ungkapkan dalam hati keikhlasan itu. Menyertai seluruh amal yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Demikian renungan singkat kita tentang cara berniat ikhlas sebagai salah satu bentuk amal hati. Bahkan inti dari semua amal. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menuntun kita untuk senantiasa berniat ikhlas. Apalagi di bulan mulia Ramadan yang kita sedang jalani ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang saum sebulan Ramadan dengan dasar iman, dorongan iman dari hati, amal hati, dan ikhlas dari hati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.